junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga kepada para sahabat yang senantiasa jiwa dan raga mereka korbankan di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah ini, dan juga kepada kaum muslimin, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, dan para pendengar Najiyah TV dimanapun antum berada, pada siang hari ini kita akan kembali membahas yang berkaitan dengan pendidikan anak, di mana sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis yang ditulis oleh pengarang, yang mana kitab yang kita pakai adalah kitab Arba'un al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis berkaitan dengan pendidikan anak. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan hadis yang ke-12, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Agar apa? Agar membangkitkan kepercayaan diri mereka. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-13. Bagi yang mempunyai file PDF dari kitab ini, silakan dibuka. Hadis yang ke-13 tentang mendahulukan anak-anak untuk minum duluan jika mereka berada di sebelah kanan dan menunaikan hak mereka secara syar'i. Bagaimana hadisnya? Maka kita bacakan. An Sahli bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi asyakhun faqala li ghulami ata'zanu li an u'tiya haula'i, faqala al-ghulam la wallahi la uthiru binasibi minka ahadan, fatallahu fi yadihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhkan sebuah minuman dan di sebelah kanan beliau ada seorang anak
Sedangkan di sebelah kiri beliau ada seorang atau ada orang-orang tua. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak tersebut, "Apakah kau izinkan aku memberikan minuman ini kepada mereka?" Maksudnya kepada orang-orang tua yang berada di sisi kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada anak kecil ini, apakah kau izinkan aku memberikan minuman ini kepada mereka orang-orang tua di sebelah kiriku untuk diberikan terlebih dahulu? Maka si anak menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak sudi memberikan bagianku yang dari Anda kepada seorang pun." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ke tangan anak itu. Dilihat dari hadis ini, apakah anak tersebut tidak mempunyai adab? Maka kita lihat faedah dari hadis yang ke-13 ini. Faedah yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah lebih berhak orang yang berada di sebelah kanan untuk mendapatkan minuman terlebih dahulu meskipun masih anak-anak. Ini faedah pertama. Lebih berhak orang yang berada di sebelah kanan mendapatkan minuman atau makanan terlebih dahulu meskipun masih anak-anak. Ya, bukan kita ketika ada anak-anak di sebelah kanan kita usir dia. Enggak. Anak-anak situ makannya. Ya, biarkan mereka. Kemudian yang kedua, seorang pendidik atau orang tua hendaknya menunaikan hak anaknya yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa hak-hak anak kita? Tentunya pertama mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan pendidikan terbaik, mendapatkan perhatian, dan yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW terkait dengan memberikan makanan, ya, beliau tunaikan hak orang yang berada di sebelah kanan, walaupun itu adalah anak-anak. Kemudian yang ketiga, disyariatkan anak-anak turut bermajlis atau duduk bersama dengan orang-orang yang lebih tua usianya, agar mereka bisa mengambil faedah berupa adab dan ilmu dari orang-orang yang lebih tua. Ya, disyariatkan anak-anak untuk turut duduk bersama orang tua agar mereka belajar, ya, bagaimana bersikap, ya, agar mereka mendapatkan ilmu dari orang-orang yang lebih tua usianya darinya. Kemudian yang keempat adalah memuliakan dan menghormati anak dan tidak boleh mengurangi haknya ataupun mengecilkan kehormatannya.
memuliakan dan menghormati anak-anak dan tidak boleh mengurangi haknya ataupun mengecilkan kehormatannya. Kemudian yang berikutnya adalah penghormatan kepada anak-anak mengandung pembinaan terhadap kepribadian mereka dan menimbulkan kepercayaan diri mereka. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Rasulullah SAW memberikan makan minuman kepada seorang anak yang berada di sisi kanannya. Ya, ini merupakan bentuk penghormatan. Lebih dahulu Rasulullah SAW berikan kepada anak-anak yang berada di sisi kanannya. Nah, ketika diperlakukan seperti itu, maka seorang anak akan merasa percaya diri. Ya, timbul percaya dirinya. Ya, terkadang kita risih melihat itu. Ya, langsung kita usir aja. Sehingga anak tersebut menjadi pemalu atau mentalnya menjadi canggung, ya. Kalau sudah bertemu bapak-bapak akhirnya diam aja. Atau bertemu dengan orang-orang yang lebih tua usianya darinya, ya cenderung lebih diam. Sehingga dia tidak punya rasa percaya diri. Kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di dalam jiwa anak didik. Yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di dalam jiwa anak didik. Kemudian yang ketujuh, dari hadis ini dapat juga kita ambil faedah, hendaknya seorang pendidik atau orang tua mengapresiasi, ya, kepada anaknya ketika melihat mereka berakhlak baik atau mereka memiliki gagasan yang bagus, memiliki cita-cita yang baik, maka kita apresiasi. Jangan kita cuekkan, namun kita apresiasi, kita berikan suatu penghargaan kepada mereka. Kemudian tidak boleh mengambil hak anak yang diakui syariat apabila ia memang berhak memperolehnya kecuali dengan seizinnya. Tidak boleh kita berbuat zalim bahkan kepada anak kita sendiri. Ya, anak memiliki hak, ya, maka kita tidak boleh mengambil haknya tanpa seizinnya. Ya, tidak boleh kita mengambil hak anak yang diakui oleh syariat. Catatannya, yang diakui oleh syariat apabila ia memang berhak memperolehnya, kecuali setelah izin darinya. Maka kita perlu lagi memperhatikan hak-hak anak kita. Kemudian berikutnya adalah sunnah di dalam menjamu tamu. Apabila tamu masuk, maka awali dari yang lebih tua. Dan apabila tamu berada di sekelilingnya, maka mulai dari yang kanan.
Ini adalah pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi sunnah di dalam menjamu tamu adalah apabila tamu masuk maka awali dari yang lebih tua. Misalkan datang berombongan tamu kita, ya kita persilakan yang lebih tua duluan. Ya silakan masuk. Ya ketika sudah penuh rumah ya, sudah diisi duduk. Ya, kemudian kita hidangkan makanan, maka kita dahulukan yang ada di sisi kanan kita. Kita berikan makanan, suguhan makanan tadi kepada orang-orang yang di sisi kanan kita. Kemudian kita persilakan juga. Setelah dihidangkan, maka dipersilakan untuk mencicipi. Maka inilah beberapa faedah dari hadis yang ke-13 yang berkaitan dengan memberi minum atau mendahulukan anak-anak untuk minum duluan jika mereka berada di sebelah kanan atau di sisi kanan kita. Kemudian berikutnya, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 tentang perintah kepada anak untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan disyariatkan mendidik mereka. Ya, disyariatkan mendidik mereka terutama dalam masalah salat. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu adz-Dzahabi wa hasanahu an-Nawawi wa sahahahu Ibnu Malqan wa Albani wa isnaduhu hasan. Nah, di hadis ini derajatnya hasan, maka masih bisa dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anakmu untuk salat ketika usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka tidak salat ketika usia mereka 10 tahun. Serta pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Kapan kita perintahkan anak kita untuk salat? Ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Kita perintahkan terus. Kita ajak terus anak kita untuk melakukan salat. Bahkan di usia-usia sebelum itu kita sudah mulai membiasakan mereka, memerintahkan mereka untuk salat. Dan ditekankan lagi ketika di umur 7 tahun. Kemudian ketika sudah berumur 10 tahun, namun anak kita masih enggan untuk melaksanakan salat, maka kita boleh untuk memukul mereka.
namun dengan pukulan yang tidak melukai, dan juga tidak boleh di wajah. Ya, ada ketentuannya. Dan pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya kita sudah mulai memisahkan mereka, ya, tidak satu kamar lagi dengan orang tua. Apa faedah hadis yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-14 ini? Yang pertama adalah anak diperintahkan solat ketika umur 7 tahun. Kemudian yang kedua, anak boleh dipukul ketika tidak solat apabila umur mereka sudah 10 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwasannya targhib, memotivasi, lebih didahulukan daripada tarhib. Targhib lebih dahulukan daripada tarhib. Memotivasi lebih didahulukan daripada mengancam. Jadi kita motivasi dulu anak kita, ya, tentang bagaimana keutamaan salat, apa faedah yang didapat bagi mereka yang rajin salat, yang salatnya tepat waktu, yang salatnya di masjid. Tentunya seorang orang tua sudah memahami ilmu ini. Ya, seorang tua sudah dibekali ilmu berkaitan dengan ini, sehingga ketika dia memerintahkan anaknya, memotivasi anaknya dengan dalil-dalil, ya, bagaimana salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat merupakan amalan yang pertama kali Allah tanyakan, Allah hisab di akhirat nanti. Dan salat merupakan tiang agama, pondasi agama. Dan banyak lagi, ya, hal-hal yang dapat kita motivasi anak kita yang berkaitan dengan pelaksanaan salat. Nah, oleh karena itu, orang tua atau seorang pendidik, dia tidak boleh memukul anaknya kecuali jika anak tersebut sudah enggan menerima nasihat. Ya, ketika anak tersebut sudah tidak mau lagi dinasihati, ya, sudah diberikan motivasi, diberikan nasihat, namun tidak diindahkan, maka ketika itu boleh kita memukul mereka dengan pukulan mendidik. Ya, bukan memukul karena benci, ya, karena kesal, ya. Kita memukul mereka karena sayang, memberikan pelajaran kepada mereka, dan tentunya pukulannya adalah tidak melukai. Kemudian yang berikutnya adalah
ketika seorang anak melaksanakan suatu ibadah dengan rasa kerelaan, keridhaan, atau dengan rasa mahabbah, cinta terhadap sebuah amalan tersebut, maka dia akan lebih mudah, lebih senang dan lebih enjoy untuk mengerjakan suatu ibadah tersebut dengan continue, dengan istiqamah. Maka perlu kita memahamkan kepada anak kita tentang keutamaan sebuah amalan, agar mereka mencintai amalan tersebut, agar mereka tumbuh dalam diri mereka, dalam jiwa mereka rasa senang, penuh kerelaan untuk melaksanakan ibadah tersebut, sehingga dengan itu mereka akan istiqomah dalam menjalankan sebuah ibadah. Terlebih lagi ketika mereka sudah beranjak dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah seperti yang kami sampaikan tadi, disyariatkan memukul anak dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu dalam rangka mendidik mereka. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya memisahkan anak-anak pada saat tidur ketika usia mereka sudah mencapai 10 tahun. 10 tahun sudah kita pisahkan, tidak lagi bersama orang tua di satu kamar, karena ada hal-hal privasi orang tua yang tidak boleh diketahui anak. Maka penting untuk menerapkan hal ini. Mungkin sesekali kalau mereka belum terbiasa tidur sendiri di kamar sendiri, kita temani, sehari 2 hari kita temani. Setelah itu kita ajarkan mereka untuk bisa tidur sendiri. Kemudian berikutnya adalah hukuman pukul, itu merupakan sarana untuk meluruskan anak, bukan untuk balas dendam atau menyalurkan emosi keamarahan. Kadang kita dikendalikan emosi, dikendalikan oleh syaitan, sehingga memukul anak tersebut bukan lagi dengan pukulan mendidik, tapi dengan emosi, disertai dengan amarah. Maka kita perlu untuk mengatur emosional kita agar tidak dikuasai oleh syaitan. Kemudian yang berikutnya adalah sikap tegas, Sikap tegas seorang pendidik itu dibutuhkan untuk kebaikan anak didiknya. Sikap tegas orang tua
atau seorang pendidik itu dibutuhkan agar atau untuk kebaikan seorang anak. Sebagaimana perkataan penyair, sikap tegas atau sikap keras adalah untuk menghalangi dan kepada orang yang keras kepala. Bersikap keras atau bersikap tegas itu kadang diperlukan untuk orang-orang yang dikasihi. Ya. Dengan sikap tegas tadi, ya, terkadang kan kita melihat ada beberapa karakter anak. Ya, ada yang mereka memang keras kepala, sudah diberitahu, diberikan nasihat, tidak memperhatikan, tidak mengindahkan apa yang sudah kita sampaikan. Maka kita perlu bersikap tegas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perlunya seorang pendidik atau orang tua menjelaskan alasan kepada seorang anak yang diberi hukuman pukulan. Perlu dia menjelaskan kenapa dia memukul anaknya. Untuk apa? Untuk merealisasikan tujuan dari hukuman tersebut dan memberikan efek jera di masa yang akan datang. Kita jelaskan kepada anak kita, ya, kita tadi Umi mukul adik atau mukul kakak bukan karena Umi benci atau Umi tidak suka, namun ini untuk kebaikan. Jelaskan bahwasanya itu adalah perbuatan yang salah, tidak patut dilakukan oleh seorang anak. Mudah-mudahan dengan itu mereka jera, sehingga di masa yang akan datang mereka sudah bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang berikutnya, pentingnya mendidik anak di atas kesucian dan kebersihan hati. Jadi seorang pendidik, seorang orang tua, maka mereka perlu memiliki hati yang bersih, hati yang suci dalam mendidik anak. Maka kita, para orang tua, berusahalah semaksimal mungkin untuk senantiasa membersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan amalan-amalan ibadah, dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, jika kita para orang tua yang tidak mau membersihkan hati kita sehingga penuh dengan noda-noda maksiat, ya, gimana kita akan mendidik anak-anak kita? Kemudian yang berikutnya, seorang pendidik atau orang tua hendaknya bisa bersikap hikmah, bersikap bijaksana
di dalam menggunakan sarana syar'i yang cocok untuk merealisasikan tujuan dari metode reward atau penghargaan dan iqab, hukuman. Jadi kita bisa menentukan mana yang cocok, ya, untuk memberikan penghargaan kepada anak kita. Kemudian kita bersikap bijaksana juga dalam memberikan hukuman kepada anak didik kita. Ya, ketika memberikan penghargaan jangan terlalu berlebihan. Kemudian ketika memberikan hukuman juga jangan terlalu berlebihan. Jadi harus bersikap bijaksana. Kemudian berikutnya adalah hendaknya seorang pendidik memperhatikan fase-fase perkembangan anaknya, karena hadis di atas membedakan antara anak yang berusia 7 tahun dengan usia 10 tahun. Jadi kita diberikan pelajaran dari hadis ini bahwasanya dalam mendidik seorang anak perlu kita melihat fase-fase perkembangan anak tersebut. Fase umur sekian, ini cocoknya seperti ini. Fase umur 10 tahun, ya ini cocoknya metode mendidiknya seperti ini. Kemudian usia 18 sudah balik dan seterusnya, tentu beda lagi metodenya. Maka ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah seorang pendidik atau orang tua hendaknya mereka mengawasi dan memperhatikan anaknya secara berkesinambungan. Ya, apalagi orang tua yang menitipkan anaknya di pondok atau di asrama. Bukan kita berlepas diri seperti berlepas tanggung jawab gitu saja, tidak. Ketika kita sudah menitipkan anak kita ke pesantren atau asrama, kemudian kita lepas tanggung jawab. Tidak. Tapi tetap kita memperhatikan anak kita. Setiap kita menelponnya, apa yang kita tanya? Kita tanya tentang ibadah mereka. Jangan tanya dulu tentang uang jajannya. Ya, terkadang kita itu yang kita tanyakan. Jajannya udah habis nak? Udah. Oh ya, nanti Umi kirimkan lagi. Lauknya udah habis. Sambalnya udah habis. Itu yang ditanya. Atau ada enggak yang menjahili kamu? Gimana pembina asramanya? Nah, itu yang kita tanyakan terlebih dahulu. Tapi apa? Itu yang sering ditanyakan oleh orang tua. Maka kita coba merubah. Kita coba rubah. Yang pertama kita tanyakan adalah tentang ibadah mereka. Bagaimana ibadah mereka? Bagaimana hafalan mereka? Bagaimana akhlak mereka? Kalau masih seperti itu juga, maka kita konfirmasi apa yang terjadi di asrama, bagaimana pendidikan di asrama. Nah, kemudian seterusnya kita tanya tentang pelajarannya, tentang jajannya atau pertemanannya dan yang lain. Namun yang pertama kita tanyakan adalah tentang ibadah mereka. Apalagi ketika di rumah, ya, pulang dari pesantren atau dari asrama, ketika sudah di rumah, terkadang kita lepas tanggung jawab juga.
diberikan HP begitu aja. Maka tetap kita mengawasi apa yang diperbuat oleh anak kita. Maka para orang tua zaman sekarang memang harus melek teknologi. Ya, jangan sampai kita dibodoh-bodohi orang anak kita sendiri. Oh, nggak ada Umi, mau lihat ini aja. Ya, padahal yang dilihatnya aneh-aneh. Dan kita tidak bisa menggunakan teknologi. Ya, untuk zaman sekarang setidak-tidaknya kita tahu aplikasi-aplikasi apa yang tidak pantas untuk dimiliki oleh seorang anak di usia mereka. Ya. Maka kita perlu memberikan pengawasan. Kemudian yang berikutnya, seorang pendidik atau orang tua turut intervensi dalam apa? Dalam rangka memutus jalan keraguan dan kerusakan pada seorang anak. Kadang kita perlu memberikan intervensi kepada anak didik, memberikan pengarahan agar apa? Agar mereka tidak ragu-ragu. Kemudian yang berikutnya adalah bertahap di dalam meluruskan sikap anak adalah suatu keniscayaan agar berhasil di dalam mendidik. Maka hendaknya kita mulai dengan nasihat, dengan arahan. Lalu kalau tidak mampu atau tidak mempan dengan nasihat dan arahan, baru dengan ancaman. Tidak mau juga tidak takut dia diancam. Ya, nanti kalau misalkan kamu nggak sholat, tidak Umi kasih uang jajan, ya, atau uang jajannya dikurangi. Tidak mempan, ya. Maka setelah itu kita boleh memberikan hukuman atau pukulan. Ya, tentunya disesuaikan dengan usia mereka. Kemudian yang berikutnya adalah di antara keistimewaan pendidikan Islam adalah berkesinambungan yang tidak ada hentinya. Sebagaimana perintah untuk salat bagi seorang anak, ya, dari umur 7 tahun ya sudah diperintahkan. Kemudian umur 10 tahun, kalau mereka tidak kerjakan boleh dipukul. Apalagi umur-umur setelah itu. Ya, berkesinambungan pendidikan. Inilah keistimewaan dari pendidikan Islam. Dan ini hanya ada pada agama Islam. Ya, sampai hal demikian Allah mengatur, ya, agar kita umat Islam selalu berada di atas jalan yang lurus. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Najiyah TV dimanapun antum berada. Kemudian sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang nomor 15, maka kita buka untuk sesi pertanyaan.
Silakan jika ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada hadis yang nomor 15. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Ulangi lagi. Baik. Ya. Kalau di zaman sekarang ya, HP itu termasuk perusak nomor 1 ya dalam pendidikan anak. Ini menurut pribadi anak ya, memberikan reward berupa handphone atau HP di usia mereka yang belum ya matang dalam hal pemikiran dan emosional, maka tidak pantas kita berikan reward berupa HP. Ya, karena mereka belum ada filter tadi. Pondasi-pondasi akidahnya, ya ibadahnya itu belum cukup. Bahkan orang yang sudah belajar di pesantren sekian tahun ya, dari SD, SMP, SMA, ya belum juga bisa menjamin ya dengan HP ini selamat dari fitnah HP. Maka sebaiknya kita berikan reward yang itu bisa memicu kembali semangat belajarnya, berupa buku bacaan atau berupa mainan, tapi hakikatnya itu adalah sebuah pembelajaran. Ya kan sudah banyak sekarang mainan-mainan yang untuk belajar. Ya nanti kalau misalkan kita berikan HP, nanti timbul masalah baru. Ya susah ngontrolnya lagi. Ya. Timbul masalah baru. Maka coba kita carikan reward yang cocok, yang bermanfaat dan memberikan faedah yang lebih banyak untuk anak kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Baik. Iya. Kalau sudah itu menjadi hak anak, ya, maka kita izin, ya walaupun mereka seorang anak, ya, maka tidak boleh kita mengambil secara paksa atau mengambil tanpa izin mereka. Kalau itu sudah menjadi hak mereka, walaupun awalnya kita yang belikan, kita yang memberikan hadiah kepada mereka,
namun itu sudah menjadi milik mereka, sudah menjadi hadiah pada mereka. Maka kita perlu untuk izin juga. Ya. Kecuali beberapa ketentuan. Ya. Sebagaimana dalam hadis, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu, ya, itu milik bapakmu. Ini di beberapa keadaan. Ya, misalkan anak itu pelit, ya, seharusnya mereka memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tua, atau orang tuanya yang memang lagi butuh, ya. Namun si anak ini pelit, ya, tidak mau memberikan nafkahnya atau memberikan bantuan kepada orang tuanya. Maka secara diam-diam boleh orang tua untuk mengambil harta anaknya. Karena pada hakikatnya adalah anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Nah, dalam beberapa keadaan. Namun tadi kalau misalkan keadaan yang mana anak ini anak yang baik, ya, mereka bisa paham ketika kita menjelaskan alasan kita, ya, orang tua ibu lagi butuh, umi lagi butuh nak untuk ini, ya, gimana kalau kita jual ini, ya. Terangkan kepada mereka. Nah, dan tentu kita tahu karakter anak kita masing-masing. Ya, tapi terlebih dahulu kita jelaskan. Kita berikan alasan agar mereka paham. Nah, di situ mereka akan bisa juga bersikap dewasa. Ya. Oh ya, umi lagi butuh ya. Ya udah. Ini dijual aja mi. Kan menimbulkan rasa dewasa pemikiran mereka. Ya, namun kalau misalkan kita hanya ambil saja, ya, kemudian kita jual, ya, walaupun kita butuh di situ tanpa ada konfirmasi dengan anak kita, ya, nanti akan timbul rasa kekecewaan di dalam diri mereka. Ya, nanti akhirnya apa? Itu menjadi sebuah penyakit nantinya. Nah, sehingga timbul rasa tidak suka kepada orang tua. Ya, maka beberapa keadaan perlu kita perhatikan hal demikian. Wallahu taala alam bissawab. Kita lanjutkan hadis yang ke-15. Hadis yang berkaitan dengan anjuran bagi anak-anak untuk turut keluar ke lapangan dalam pelaksanaan salat Id dan menyaksikan momen-momen kebaikan. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yawma fitrin aw adha fasalla thumma khataba thumma ata an-nisaa fawa'azahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bisadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri atau pada hari Idul Adha. Lantas beliau salat kemudian khutbah.
Setelah itu beliau menemui para wanita untuk menasihati, mengingatkan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dari hadis ini dapat kita mengambil faedah. Yang pertama adalah disyariatkan untuk mengajak anak-anak turut ikut dalam pelaksanaan salat Id, walaupun mereka masih anak-anak. Ya, kita dianjurkan untuk keluar menyaksikan pelaksanaan atau mengikuti pelaksanaan salat Id. Kemudian yang kedua, disyariatkan bagi anak-anak untuk turut menyaksikan momen-momen kebaikan dan berpartisipasi di dalamnya. Seperti kegiatan salat Id, ya, kemudian kalau ada lomba-lomba hafal Al-Quran, ya, dan lomba-lomba yang dapat memotivasi anak, ya, dalam hal kebaikan, maka kita diperbolehkan, dianjurkan untuk mengikut sertakan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah dengan partisipasi seorang anak dalam perayaan-perayaan seperti salat Id atau perayaan-perayaan yang disyariatkan dalam agama kita, ini dapat menumbuhkan aspek keimanan dan sosial mereka, ya, berkumpul bersama. Ya, di situ ada syiar-syiar Islam yang ditampakkan, ya, dalam salat Id tadi. Maka ini akan menumbuhkan keimanan mereka dan juga menumbuhkan sikap sosial mereka. Kemudian yang berikutnya adalah hadirnya anak-anak dalam event atau kegiatan keagamaan perlu dibatasi selama mereka tidak membuat keributan, kerusuhan atau mengganggu orang lain, maka tidak mengapa. Namun kalau mereka sudah mengganggu, membuat keributan, membuat gaduh sehingga orang lain tidak khusyuk kepadanya, melakukan ibadah, maka perlu kita batasi anak kita. Berikan pelajaran, berikan nasihat. Ini perlu dibatasi. Kemudian berikutnya adalah seorang pendidik atau orang tua perlu memberikan perhatian kepada anaknya dan perlu terkadang mengajak anaknya untuk pergi bersama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang
Di situ ada manfaat, ada pembelajaran di situ. Ya, tidak boleh kita mengabaikan anak kita walaupun dia masih anak-anak ya. Tetap kita ajak. Nah, jangan sampai kita mengabaikannya dengan alasan usia. Oh, usianya masih kecil, tidak perlu ikut-ikut seperti itu. Ya, selama dia bisa tenang ya di kegiatan tersebut, apa salahnya kita mengajaknya? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perlunya seorang pendidik atau orang tua untuk menjaga kesenangan anaknya untuk keluar dalam melakukan eksplorasi. Artinya ada waktu-waktu ya yang perlu kita ajak keluarga kita atau anak-anak kita untuk keluar menyaksikan. Ya, tidak dikekang mereka di rumah terus. Ya, ada waktu-waktunya. Ya, mereka juga butuh refreshing. Maka dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, ya mudah-mudahan dengan itu mereka menumbuhkan rasa semangat dan senang sehingga mereka termotivasi untuk senantiasa belajar dan meningkatkan keimanan. Kemudian yang berikutnya adalah faedah yang terakhir dari hadis yang ke-15 ini berkaitan dengan hukum salat Id. Ya, baik salat Idul Adha maupun salat Idul Fitri. Ya, para ulama kita terkhususnya imam mazhab ya, berbeda pendapat terkait dengan hukum salat Id. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang mengatakan wajib. Ya. Di antaranya yang mengatakan atau berpendapat tentang hukum salat Id sunnah yaitu Imam Syafi'i. Kemudian yang berpendapat tentang fardu kifayah hukumnya ini adalah pendapat Imam Hanabilah. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan wajib. Ya, ini adalah pendapat Hanafiyah dan sebagian dari pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian para ulama lain menguatkan pendapat ini. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syaukani dan ulama-ulama mutaakhirin seperti Syekh Ibn Baz dan Syekh Utsaimin juga berpendapat hukumnya wajib. Kenapa? Karena di hadis ini Rasulullah SAW perintahkan ya seluruh umat Islam untuk keluar menyaksikan, melaksanakan. Bahkan wanita-wanita haid ya, walaupun dalam keadaan haid diperintahkan mereka untuk keluar untuk menyaksikan pelaksanaan salat Id, apalagi yang tidak ada uzur ya, maka lebih ditekankan. Maka dari itu wallahu alam pendapat yang kuat adalah hukumnya wajib bagi mukallaf ya, bagi orang yang sudah dibebani syariat. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-16 pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.